Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, la haula wala quwwata illa billahil azim. Shalawat Fatih. Allahumma sholli ala wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif wa nafa'ani bi fitrah. Mbon nggih, mat 64 nggih. Rahimah. Muga-muga melasi sapa Allah, Gusti Allah. Sapa sing diwelasi abadan ing kawula. Qala kang ngucap sapa kawula khairon ing bagus, faghanima mongko oleh keuntungan sapa kawula, ausakata utawa meneng sapa kawula, ansuin saking ucapan Allah, fasalima mongko selamat. Sampeyan tulis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawakan orang yang berkata baik itu mendapatkan untung. Tidak hanya untung tapi juga diwelasi kali pangeran. Berkata baik itu lu berkata tentang ilmu lah intinya. Oke. Intinya berkata baik dan berkata tentang soal pengetahuan. Tahajud itu sunnah, itu kebaikan. Atau hukum puasa ada berapa, atau info-info yang bermanfaat, itu kebaikan. Intinya orang yang berkata baik itu dia mendapat keuntungan. Satu, keuntungannya mendapatkan rahmat dari Allah dan menyebarkan kebaikan. Kalau kebaikan disebar, ada orang melakukan kebaikan itu, maka si penyebar akan mendapatkan pahala. Ini yang saya lakukan selama ini. Saya apapun kebaikan itu, karena usaha setan itu membuat kebaikan itu meredup. Salah satu saya live, bukannya saya sok pintar, tapi saya ingin menyebar kebaikan. Karena ini manfaat. Bahkan siapa orang tuanya Mas Arif ini tahu saya di live Facebook, live pengaji. Yang penting niat, nanti biar Allah yang memberi hidayah. Saya akhirnya tertarik, akhirnya disepodokkan di sini. Ya alhamdulillah, kita nggak pernah tahu. Yang penting kita niat baik, husnuzon pada Allah. Nanti di situ pasti ada orang-orang yang nggak suka, pasti. Kemudian orang yang mendapatkan rahmat Allah yaitu orang yang diam dari perkataan jelek, maka dia akan selamat. Kalau orang yang berkata baik, dia mendapat keuntungan pahala. Kemudian ausa kata ansuin fasalima. Kalau orang itu diam dari mau mengucapkan kejelekan, tidak komentar tentang apapun itu, maka dia mendapatkan keselamatan dan mendapatkan rahmat Allah. Mulane lisan ini sesuatu yang kecil tapi dayanya sangat dahsyat, sangat luar biasa. Mulane di zaman sekarang kalau ada apapun itu info-info apa, saya berharap jangan ikut komentar. Oke? Jangan ikut komen, diam aja. Info tentang sekarang lagi tren toa, terus tentang logo halal ya kan. Itu saya berharap pada santri Al-Azhari jangan ikut komentar, diam saja. Diam, kita ikuti arahan pemerintah.
Karena itu di Al-Quran sudah dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atir rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulullah dan wa ulil amri apa artinya itu wal amri minkum? Para pemimpin. Kalau di sekolah berarti kepala sekolah. Kalau di masjid berarti imam. Kalau di pondok berarti pengasuh. Kalau di negara berarti kepala pemimpin. Ada menteri-menteri, kita ikuti aja. Apapun itu berita di sosmed, saya berharap Pak Arsari jangan ikut komentar. Diam saja. Diam. Bukan berarti kita membiarkan kebenaran, enggak. Kita ingin mencari keselamatan. Terus ada yang viral itu tentang ada seorang yang sholat tapi di sampingnya ada orang yang pakai mic gak sholat. Ya, ada yang dengar nih di Instagram itu. Ada orang sholat tapi dia nggak sholat, cuma Allahu Akbar sambil Allah nggak sholat. Itu diam aja. Intinya nek sampean ingin selamat, sampean harus menjaga lisan. Matur suwun. Man kana billahi wal yaumil akhir falyakul khairon alyasmut. Barang siapa iman kepada Allah dan hari akhir kiamat, maka hendaknya dia berkata baik, kalau enggak bisa diam. Pun gini ku wong nggih. Berarti di sini ada dua orang yang mendapatkan rahmat, orang yang berkata baik dan orang yang diam. Gini loh, kalau orang sekelas orang-orang di atas itu, biar yang komentar itu yang sekelasnya. Kita bukan kelasnya. Kayak menteri ya kelasnya menteri. Kalau ada kiai kelasnya kiai. Kalau santri ya kita ini sekelas santri. Pun dicatat ke kabeh niku nggih. Pun dicatat. Pun nggih. Faqala lan tawu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahimah muga-muga melasi sapa Allah Gusti Allah. Sapa sing diwelasi man ing wong hafidho kang jaga sapa man apa ana sing dijaga lisanahu ing lisane man wa arafa lan weruh sapa man zamanahu ing zamane man wa astaqamat lan jejeg apa tariqatuhu dalan uripe man. Amin catat. Ini masih tentang menjaga lisannya. Rahimahullah man hafidha lisanahu, yang pertama orang yang mendapatkan rahmat Allah yaitu orang yang menjaga lisannya. Menjaga lisannya ini dalam arti berkata yang jelek, buruk. Dan dia tahu zamannya fitnah. Wa arafa zamanahu. Kita berada di zaman ini. Kita sadar kalau zaman sekarang penuh fitnah, tugas kita adalah menjaga lisan biar kita selamat. Intinya jangan ikut komentar di dunia sosmed viral. Kalau kalau nggak penting ya. Intinya jangan menghiraukan orang lain, yang kita hiraukan adalah diri sendiri. Dan kemudian tidak hanya tahu di zamannya, tapi dia wa astaqamah tariqatuhu, dia istiqomah di jalan kehidupannya. Yang kedua ini, hadis kedua ini menjaga lisan. Dan kita tahu kita zamannya ini zamannya apa? Zaman akhir
zaman. Dan kemudian terus kalau sudah tahu zamannya, zaman akhir, maka tugas kita adalah istiqomah di dalam menjalani kehidupan. Dalam beragama, dalam menjaga ibadah kita harus istiqomah. Dengan istiqomah dengan doa agar diberi istiqomah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Itu ditulis doa agar Allah memberikan kita istiqomah. Rabbana la tuzigh qulubana titik ngono lho wis. Tulis Latin ae. Nek gak iso, gak apa-apa. Yang penting sampean paham. Di zaman yang serba sedikit-sedikit mengundang fitnah ini, saya pesan pada Santi Alasari agar selalu menjaga apapun itu, mending sampean diam dan selamat. Khususnya dengan roh kisah bakal besar Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pun nggih, hadis kedua pun dicatat kabeh. Presentasi satu-satu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dawakan orang yang berkata baik itu akan mendapatkan untung, yaitu untung pahala. Dan kalau dia menahan dari kata-kata yang jelek atau bisa menjaga lisannya, dia akan mendapat rahmat dari Allah dalam menyebar kebaikan. Hadis yang kedua, orang yang mendapat rahmat adalah orang yang bisa menjaga lisannya dan dia tahu di masa zamannya. Iku video nek saya. Banter lah. Kita Mukhtarul Hadis Nabawiyah halaman 464 menerangkan tentang orang yang berkata baik, orang yang mendapatkan rahmat, orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu ada dua, yaitu orang yang berkata baik dan orang yang diam. Orang yang berkata baik itu mendapatkan untung, satu rahmat dari Allah, dua kebaikan, tiga mendapatkan pahala. Orang yang mendapatkan rahmat diam dari mengucapkan kejelekan, maka dia akan mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang mendapatkan rahmat Allah yaitu bisa menjaga lisannya dari sesuatu perkataan yang buruk dan dia tahu ada di zamannya. Sebagaimana doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah SAW bersabda, Allah memberi rahmat kepada hamba-hambanya yang berkata bagus dan kemudian ia mendapatkan keuntungan, dan kepada orang-orang yang diam dari berkata jelek dan ia mendapatkan keselamatan. Hadis yang kedua, Allah memberi rahmat kepada orang-orang yang menjaga lisannya dari perkataan buruk dan mengetahui zamannya, dan dia istiqomah pada jalan kehidupannya.